Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dora Carlina. Pada hari ini aku akan membahas tentang apa itu abortus, jenis-jenis abortus, dan kita akan membahas soal serta pembahasan dari materi abortus itu sendiri. Baiklah, silakan adik-adik siapkan pena dan bukunya. Kita mulai. Silakan dulu yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel aku. Oke, kita lanjut belajar ya. Oke, kita lanjut ya. Abortus. Jadi abortus itu adalah berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat hidup di dunia luar tanpa mempersoalkan penyebabnya. Nah, abortus itu terjadi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau kurang dari 22 minggu. Nah, adik-adik, abortus itu kalian harus tahu ya jenis-jenisnya. Yang pertama imminence, yang kedua incipiens, yang ketiga incompletus, dan abortus completus. Lihat di perbedaan di serviknya. Kalau imminence masih tertutup, incipiens sudah terbuka, incompletus juga terbuka, dan completus juga terbuka. Lihat tanda gejalanya itu. Kalau imminence, kram perut bagian bawah, uterusnya teraba lunak. Incipiens, kram nyeri perut bawah, belum ada ekspulsi hasil konsepsi. Kalau incompletus, kram nyeri perut bawah, sebagian ekspulsi hasil konsepsi sudah keluar ya, maksudnya. Completus juga sedikit tanpa nyeri perut bawah, riwayat ekspulsinya hasil konsepsi sudah keluar semua ya. Nah, tindakannya imminence masih bisa istirahat ya, hindari dulu koitus. Kalau perdarahannya lebih banyak bisa dirujuk. Kalau untuk incipiens harus evakuasi atau dirujuk. Incompletus juga dirujuk, sama dengan abortus komplit. Kalau abortus komplit belum harus dirujuk, tapi jika ada perdarahan harus kalian lihat ya, harus dirujuk atau tidak. Nah, kita masuk ya manajemen kasus untuk abortus imminens. Tidak ada pengobatan khusus, istirahat atau tidak baring atau bed rest, kurangi aktivitas fisik, kurangi aktivitas seksual, anjurkan pemeriksaan USG, tidak perlu terapi hormonal atau penghilang rasa mules. Ini untuk abortus imminens ya. Nah, untuk manajemen kasus abortus insipiens pada usia kurang dari 16 minggu, kalian harus merujuk ke dokter. Evakuasi uterus dengan aspirasi manual vakum. Bila tidak dapat, segera dilakukan, berikan ergometrin atau misoprostol ya, yang harus dirawat. Segera lakukan persiapan untuk pengeluaran hasil konsepsi. Karena ingat, kalian harus ingat bahwa abortus insipiens itu ostium uteri eksternnya sudah terbuka. Jadi untuk tindakan abortus insipiens kalian harus merujuk ke dokter ya. Nah, untuk manajemen kasus abortus incompletus sama, kalian harus merujuk ke dokter. Karena apa? Incompletus berarti janinnya yang di dalam masih ada sisa. Sebagian sudah keluar, sebagiannya masih ada di dalam. Serviknya juga masih terbuka. Kalian harus kolaborasi dengan dokter spesialis, oke? Nah, untuk manajemen kasus abortus completus, nah ini tidak perlu dievakuasi. Kalian hanya cukup observasi perdarahan ibu. Karena apa? Abortus completus berarti semua janin telah terkeluar semua. Kalian hanya memantau kondisi ibu. Nah, jika ada perdarahan yang ditemui pada saat kalian memantau ibu, nah itu baru harus kalian rujuk ke dokter spesialis obgyn, oke? Nah, ada juga yang disebut dengan abortus tertunda atau missed abortion, yaitu buah kehamilan yang telah mati tertahan di dalam rahim selama 8 minggu atau lebih. Anamnesanya, perdarahannya ada atau tidak, pemeriksaan rahim mengecil, maserasi janin, DJJ tidak ada, buah dada juga kembali mengecil. Pemeriksaan penunjangnya yaitu dengan melakukan USG lab ya. Jadi, kalian harus paham apa itu missed abortion atau abortion yang tertunda. Abortus habitualis adalah abortus spontan yang terjadi 3 kali berturut-turut atau lebih. Nah, ini cenderung terjadi pada primitua. Etiologinya ada kelainan genetik, ada kelainan hormonal, dan kelainan anatomik. Nah, untuk
pengelolaan atau penanganan itu sesuai dengan penyebabnya ya. Oke, kita lanjut ke soal ya. Nyonya F umur 20 tahun datang ke BPM G1P0A0 usia kehamilan 12 minggu, mengeluh mengeluarkan flek-flek darah dari jalan lahir sejak 3 hari yang lalu dan sedikit nyeri pada suprasifisis. Hasil inspekulo ada pengeluaran darah ostium uteri eksterna, tidak ada pembukaan. Diagnosa yang tepat untuk kasus di atas adalah Oke, langsung ibu jawab ya. Jawabannya itu adalah abortus imminens. Karena apa? Lihat di sana ada ostium uteri eksternnya, tidak ada pembukaan. Oke, gampang kan? Nomor 2, apa penanganan yang tepat untuk kasus tersebut? Nah, kita tahu bahwa kasus tersebut adalah abortus imminens, yang mana ostium uteri eksternanya belum terbuka, jadi kehamilan ini masih bisa dipertahankan. Nah, untuk penanganan yang tepat, kita harus menganjurkan ibu untuk bed rest total. Nah, seperti itu ya. Gampang kan cara belajarnya? Kalian udah paham kan apa itu abortus imminens? Nah, pemeriksaan penunjang apakah yang tepat untuk kasus tersebut? Kita tahu bahwa pemeriksaan penunjang pada ibu hamil yang paling aman dan akurat itu dengan cara ultrasonografi atau USG. Jadi, selain kita menganjurkan ibu untuk bed rest total, kita juga harus menyarankan ibu untuk USG untuk memastikan keadaan ibu dan janin dalam keadaan sehat. Oke, kita lanjut. Nyonya S ya, 21 tahun datang ke BPM bersama suaminya dengan mengatakan bahwa ia hamil anak kedua. Pernah keguguran 1 kali, hasil pemeriksaan usia kehamilan sudah memasuki 4 bulan. Mengeluh ada keluaran darah dari jalan lahir, TTV dalam batas normal dan DCJ normal. Inspekulo UEE tertutup, bercak darah tampak keluar dari mulut rahim. Apa kemungkinan diagnosa pasien tersebut? Ingat kata kuncinya, pada saat inspekulo ostium uteri eksternnya tertutup. Berarti jawabannya adalah yang E, abortus imminens. Gampang kan? Sudah paham kan itu abortus imminens? Lanjut soal kelima. Nyonya S 21 tahun datang ke BPS bersama suaminya dengan mengatakan bahwa ia hamil anak pertama. Hasil pemeriksaan usia kehamilan sedang memasuki 20 minggu. Mengeluh ada keluaran darah dari jalan lahir, inspekulo, OUE-nya sudah terbuka, bercak dan darah tampak keluar dari mulut rahim. Apa kemungkinan diagnosa pasien tersebut? Ingat lagi kata kuncinya, OUE-nya terbuka, berarti ini menandakan adanya abortus insipiens. Kalian harus merujuk ke SPOG. Nah, jadi kesimpulannya bisa kalian baca sendiri ya, silakan kalian catat. Terima kasih sudah menonton channel aku. Semoga apa yang aku sampaikan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kalian semua. Oke, jangan lupa like dan komen subscribe channel aku. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.